Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sampai di bagian kelima dari pembahasan image retrieval, ngoding bareng image retrieval. Di bagian 5 ini fokus kita adalah untuk mengukur jarak di antara dua citra, antara citra input dengan citra yang terdapat pada database. Di bagian 4 kita sudah ngoding masalah Euclidean dan Manhattan. Bahkan kita sudah menjadikan Euclidean dan Manhattan sebagai dua kelas yang berbeda. Di tiap kelasnya sudah kita ciptakan metode hitung Manhattan dan hitung Euclidean. Tentu kalau sudah begini tinggal kita jadikan semacam sarana untuk mengukur di antara dua image. Ini tampilannya, coba saya run. Tampilan terakhir seperti ini. Bisa untuk melakukan unggah citra. Tinggal kita pilih citranya. Dataset. Open. Nah, seperti ini. Kemudian citra input ini kita bawa untuk diukur. Berarti sekarang tugas kita adalah memastikan input citra 1 sudah tertampung pada objek khusus, kemudian memastikan tiap citra pada database juga tertampung pada objek khusus sehingga bisa diukur pakai Euclidean dan Manhattan. Baik, kita praktikkan bersama. Unggah. Nah, proses untuk mengukur pakai Euclidean dan Manhattan di coding di sini melanjutkan dari fitur unggah. Setelah berhasil diunggah, otomatis citra sudah ditampung dalam objek filenya. Dari filenya ditampung di img, dari img ditampung di dimensi image. Nah, oke, dimg ini ya. Kita pastikan dulu citranya ada. Citra database maksudnya, saya tampung di sini dokumen NetBeans Project 01 di dataset. Nah, seperti ini. Kita pastikan ukuran size, height, dan width itu sama. Nah, detail 300 dikali 375 itu citra ke 0. Coba citra ke 52. 300 kali 375 sama ya, sama persis. Oke, 220 citra ke 20, detail 300 kali 375. Oke, alhamdulillah ternyata sama semua. Berarti kalau sudah sama seperti ini, sebenarnya tidak perlu kita resize ulang di programnya. Tapi saya jaga-jaga, khawatir teman-teman memiliki dataset yang memiliki ukuran yang beda-beda. Saya contohkan aja sekalian. Oke. Seperti ini. Nah, baris 319 kemarin difungsikan agar citra tampil di interface itu menyesuaikan ukuran dari label ya. Makanya mengikuti input citra get width dan input citra get height. Input citra ini variabel dari label. Nah, di baris 327 ini kita buat ukuran citra yang baru. Kita ikuti ukuran sesuai dengan kehendak kita untuk proses pre-processing, yaitu fokus pada proses resizing citra atau menyamakan ukuran citra. Kita mulai dari width atau lebar dari citra. Oke, tadi lebarnya sekitar 300, kemudian height-nya 375. Nah, 375 kita samakan seperti ini. Oke. Yang dipanggil sama-sama img ya. Img ini dapat dari input gfile user. Ini buffered image img. Ini saya taruh di atas saja agar bisa dipanggil di baris 327. Ini saya cut, saya taruh di atas ini.
Nah, seperti ini. Akhirnya img tetap bisa dipanggil. Saya tampung di image citra 1. Citra 1 ini adalah objek variabel citra 1 is not used. Oke. Variabel ini berupa objek dari kelas image. Padahal kita sudah membuat kelas Euclidean dan Manhattan dengan tipe parameter berupa kelas buffered image. Tentu ini nggak sama. Berarti kita perlu mengkonversi antara dari image ke buffered image. Oke, coba saya browsing ya. Saya nggak tahu cara konversinya gimana. Kita manfaatkan Mbak Google. Saya perlu dikasih tahu oleh Mbak Google bagaimana convert image to buffered image. Nah, Java. Oke, converting image to buffered image. Oke, nah ini ada tanda centang seperti ini di Stack Overflow, berarti solusi ini solve atau memang benar bisa. Ini bawahnya nggak ada yang centang lagi ya. Saya coba kopas saja, nggak apa-apa. Ini berupa buffered image to buffered image. Ini berupa itu metode. Dikasih metode khusus yang tujuannya untuk mengkonversi. Ini saya taruh di kelas main GUI bagian bawah sini bisa. Saya kopas di sini. Oke, apakah ada yang diimport? Oh, ini grafik 2D. Import. Nah, sudah. Kemudian tinggal saya konversi aja. Saya perlu bikin objek buffered image. Citra input. Sama dengan new no, gini aja, sama dengan 0. Nah, buffered image. Kemudian kita konversi ya. Gini aja langsung to buffered. Nah, citra 1. Otomatis dia memanggil variabel citra 1. Oke, sudah. Kemudian kita panggil image yang ada pada basis data. Ini agak rumit ini. Mulai dari mana kita? Coba saya mikir dulu ya. Berarti kita perlu menampung directory atau database dari citra. Berarti perlu saya buat gini lagi, buffered image citra DB atau citra pada database. Oke, gini aja. Kemudian dari citra DB ini kita bisa mengambil ke folder ya, folder dataset. Oke, bentar. Oke, saya coba aja ya. Saya perlu ini dulu. Perlu bikin file untuk menampung karena memang yang kita ambil bentuknya file, tidak langsung ujuk-ujuk buffered image. File directory sama dengan 0. Oke, kemudian saya coba untuk mengambil file directory sama dengan new file. Kita ambil di folder dataset gini, misalkan 0.jpg. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dari directory ini kita tampung di citra DB sama dengan image.image.io.read. Nah,
Yang di read adalah directory. Error ya. Kenapa errornya? Oke, diminta untuk surround statement with try catch. Oke, kita ikut aja, yang penting nggak error. Citra DB. Oke, sekarang kita sudah punya dua citra ya, citra input dan citra DB. Otomatis keduanya ini bisa langsung kita gunakan untuk diukur jaraknya. Kita coba ya, kita menggunakan Euclidean. Kita panggil coba kelas Euclidean, ukur Euclidean sama dengan new Euclidean. Oke, kita membuat objek kelas dari Euclidean bernama ukur Euclidean. Kita juga bikin objek kelas Manhattan. Oke, ini perlu kita lakukan agar metode yang ada pada kelas Euclid dan Manhattan itu bisa kita ambil. Ukur Manhattan sama dengan new Manhattan. Oke, seperti ini. Kemudian kita manfaatkan ukur Euclidean titik. Nah, ini ada hitung Euclidean. Ini bisa menghitung dari citra input. Oke, citra input diukur dengan citra DB. Sementara citra DB-nya adalah citra 0 dulu sebagai uji coba teman-teman. Kalau citra 0 ini berhasil, bisa kita buat perulangan agar citra input bisa dibandingkan dengan seluruh citra yang ada pada citra DB. Oke, ini error kenapa nih? Initialize variable citra DB. Oke. Ini mungkin hasilnya harus ditaruh di sini ya, south. Oke, system out print. Oke, saya coba dulu. Hasil Euclidean sama dengan, nah, oke, seperti ini. Ini coba saya run. Oke. Oh enggak. Ke dokumen, ke mana ini? Ke NetBeans Project, ke 01. Dataset saya pilih 0 ya. Nah, sip. Hasil Euclidean sama dengan 0. Maka ini betul karena memang inputnya adalah citra 0.jpg dibandingkan dengan satu contoh citra di database bernama 0.jpg. Artinya sama persis. Hasil Euclideannya adalah 0. Berarti sudah intinya sama persis lah jaraknya ya. Oke, bawahnya adalah Euclidean. Bawahnya Manhattan. Ini sekaligus memastikan bahwa metode Euclidean dan Manhattan yang sudah kita buat sudah betul lah, tidak ada error ya. Oke, saya run lah, maaf. Ini hasil Manhattan. Oke, run file. Oh enggak. Ke NetBeans Project 01 dataset 0. Oke, nah hasil Euclidean adalah 0, Manhattan adalah 0. Coba saya unggah lagi yang baru, citra 1. Oke, ini sudah nemu jarak yang lain ini. Jaraknya adalah berapa ini? Banyak ini, 9 juta ya. Oke, hasilnya mirip ya antara Euclidean dan Manhattan. Coba citra ke-56. Oke, hasilnya masih mirip lagi. Oke, jangan-jangan ada kesalahan di Manhattan-nya. Coba nanti kita cek. Citra ke-67. Oke, sama persis ternyata. Apakah ada yang aneh? Ukur Manhattan. Oke, saya coba untuk ke Manhattan. Coba saya kasih kurung seperti ini. 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 Coba saya kasih kur
Euclidean. Coba saya kasih kurung juga.
saya coba untuk run file lagi. Oke, ukur Euclidean udah betul, ukur Manhattan oke. Run file. Oke, ini hasilnya masih sama ternyata. Oke, saya kira nggak masalah ya. Mungkin ada kesalahan di rumusnya barangkali. Nanti kita cek. Yang penting secara sistem sudah berhasil mengukur. Oke, tetap sama hasilnya. Oke, selanjutnya adalah coba kita tampilkan di sini ya. Sebelum menampilkan, kita perlu untuk membuat suatu perulangan. Oke, for kita perlu tahu jumlah dataset. Ada 71 ya. Dari 0 sampai 71 berarti ada 72 dataset. For integer i sama dengan 0 i kurang dari 72 i plus plus. Nah, di dalam perulangan ini kita memanggil directory. Oke, berarti direktorinya ini bukan lagi 0.jpg, berarti kita mengambil dari citra ke i ya. I berarti dari 0 sampai ke 71. Berarti gimana ini? Ini aja plus i plus .jpg. Nah, seperti ini. Berarti kita memanggil dataset dari citra ke 0 sampai citra ke 71. Oleh karena itu wajib di dataset citra ini teman-teman wajib mengurutkan dengan angka yang seperti ini agar bisa dilakukan perulangan. Kalau nggak diurutkan dengan angka akan sulit untuk diukur, untuk ditampilkan pakai for. Kemudian apalagi ini? Coba ke try. Oke, ini saya cut, saya taruh di dalam perulangan for. Oke, saya format. Berarti nanti akan dicek satu-satu antara citra input dengan citra yang ada pada database. Oke, citra inputnya ini, citra DB-nya ini. Ngikuti direktori, direktorinya banyak jumlahnya. Oke, hasilnya coba kita tampilkan di sini. Di hasil jarak Euclidean dan hasil jarak Manhattan. Ini variabelnya apa namanya? Oh, text area. Hasil jarak Euclidean. Oke, kemudian ke hasil jarak Manhattan. Oke. Coba kita cut, kita taruh di atas saja biar tidak ganggu ini. Oke, yang kita lakukan kemudian adalah menampilkan hasil. Coba ditampilkan di this hasil jarak Euclidean. Di append coba ya. Ini berarti ke ukur ya. Ukur Euclidean. Ini saya kopas aja. Double cannot be converted to string. String dot value of double. Karena memang hasil luaran dari metode ukur Euclidean atau metode hitung Euclidean adalah berupa double. Sementara untuk menampilkan teks area dibutuhkan string. Ya, kita konversi dengan string value of
agar boolean dikonversi ke string. Seperti ini. Kemudian kita perlu apa lagi nih? Ada tambahan keterangan sebentar. Image citra Euclidean dengan intinya gini, keterangannya adalah hasil perbandingan dari citra ke 0 hingga citra ke 71. Hasil citra ke I sama dengan, nah, ini aja, jarak citra ke I sama dengan, oke. Dengan cara yang sama kita coba terapkan untuk Manhattan. Oke, hasil jarak Manhattan. Oke, seperti ini semoga bisa. Coba kita terapkan. Oke, kemudian kita akhiri coba dengan plus \n. Ini untuk memastikan bahwa tiap jarak citranya itu harus ada spasi ke bawah ya. \n. Oke, kita coba run file. Kita unggah coba citra. Oke, coba citra ke 5. Nah, oh nggak tampil ya. Oh, jarak citra npx. Oh, spasinya kok gagal. Bentar. Mungkin gini ya. Nah, sudah. Jarak citra kelima. Oke ya, seperti ini ya. Jarak citra kelima sama dengan 0 karena memang citra kelima ini jadi input tadi. Berarti maka jaraknya ya 0. Berarti dia mirip banget dan dia memang yang jadi outputnya nanti. Oke, keanehan terjadi ketika hasil jarak Euclidean dengan jarak Manhattan. Ini nilainya sama persis. Oke, entah apa yang salah dari rumus kemarin ya. Coba kita cek bersama-sama. Oke, kalau sudah hasil jarak Euclidean ini sudah muncul, hasil jarak Manhattan muncul, tinggal kita mencari outputnya. Artinya citra yang terdekat ditampilkan di output. Baik itu output Euclidean dan output Manhattan. Oke, gimana caranya ya? Kita mencari jarak terkecil. Berarti gini, kita coba nampung hasilnya di sebuah array. Array satu dimensi tidak apa-apa. Coba hasil Euclidean. Kita bikin satu array ya. Arraynya dengan tipe data double hasil Euclidean. Sama dengan new double.
LD-nya kecil, new double, jumlahnya ini 72. Ini ada penanda sebagai array, saya kasih kurung kotak, array satu dimensi. Apa ini errornya? Split to declaration and assignment. Oh sorry, ini bukan kurung bundar, kurung kotak. Oke, begitu juga dengan bawahnya. Hasil Manhattan. Oke, seperti ini. Hasil Euclidean ke I Euclidean. Oke, sama dengan sama dengan ini berarti ukur. Begitu juga dengan hasil Manhattan. Ini ukur Manhattan. Oke, sudah, berarti sudah tertampung di array. Kalau sudah tertampung di array ini, berarti tugas kita adalah mencari nilai yang terkecil. Karena nilai terkecil dalam jarak, berarti itu disebut sebagai jarak terdekat. Oke. Jika gini aja. If. Nah, ini lebih kecil daripada min value. Oke, min value ini berarti suatu nilai. Coba saya buat double min value sama dengan 1 juta, 223, 223, 10 juta gini aja. Nah, min value sama dengan ini. Ini secara nggak langsung akan mencari nilai terkecil yang memang kurang dari min value. Kemudian ketika nilai terkecil ini ditemukan, maka tugas kita adalah menampilkan dalam output yang ada pada label. Oke, kita itu dulu. Pastikan namanya input citra 1, bukan sih. Output Euclidean. Ini output Manhattan. Kita ke sini dulu. Nah, kita kopas saja untuk menyesuaikan dengan ukuran label output Euclidean get width dan output Euclidean get height. Oke. Ini dimg nggak apa-apa. IMG ini kita cari berarti nama direktori citra DB. Bentar. Harusnya ini ya, citra DB. Oke, citra DB. Citra DB. Oh, citra DB, C-nya besar. Oke, dim image output.
Oke, dim image output Euclid. Oke, bawahnya kita coba lagi. Dim image output Manhattan. Ini output Manhattan. Get width dan output Manhattan get height. Oke, agak ruwet juga ya. Semoga teman-teman bisa ngikuti, tetap semangat. Insya Allah nggak ada ilmu yang susah untuk dipelajari. Saya juga sama-sama belajar. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk referensi skripsinya atau referensi tugas akhirnya teman-teman. Kemudian kita set icon seperti yang di atas ini. Oke, seperti ini kita kopas di bawah. Paste. Oke, ini ada yang aneh. Ini if ukur jarak Euclidean. Harusnya khusus Euclidean. Coba kita pisahkan aja habis ini. If-nya berbeda antara Euclidean dengan Manhattan. Image icon, new image icon, dim Euclid. Ini output Euclidean, set icon, image icon. Oke, ini get path-nya nanti aja. Oke, berarti kita pecah dengan 2 if. Ini ukur Manhattan berarti. Oke. Ini codingan saya belum tentu optimal teman-teman. Mungkin memang codingannya efektif. Ini nggak error dan bisa untuk menampilkan hasil. Tapi belum tentu optimal ya. Teman-teman bisa menyederhanakan codingan ini kalau memang tahu caranya agar tidak serumit ini barangkali. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Oke. Ini yang dipakai adalah output Manhattan. Ini output Manhattan. Nah, format. Oke, mungkin sementara seperti ini. Coba kita uji coba ya. Semoga bisa ditampilkan. Lalu apa fungsinya array ini? Array ini nanti kita fungsikan untuk mengidentifikasi citra teman-teman. Kita perlu tahu identitas itu milik siapa dan tipe sidik jarinya tipe apa nanti. Nanti aja kita gunakan. Kita run file dulu. Oke, unggah admin project. Oke, citra misalkan citra nomor 65. Nah, akhirnya tampil. Kok hanya tampil di Euclidean distance, yang Manhattan mana? Coba kita tampil, kita cek codingannya. Oke, ternyata min value. Oke, min value-nya harusnya beda ya. Ini min value Euclidean dan min value Manhattan, biar tidak tabrakan dia. Ini min value-nya Euclidean, min value-nya Manhattan. Oke, seperti ini. Coba kita run lagi, kita try and error. Nah, akhirnya tampil deh ini. Inputnya ini, outputnya ini, output Euclidean ini, output Manhattan ini. Oke, mantap. Sekarang kita tampilkan di sini di bagian text field dari Euclidean dan Manhattan, menampilkan nilainya.
Nilainya berapa ya? Berarti 4, bukan 4 ya, apa namanya ya? Jarak terdekat Euclidean. Terus jarak terdekat Manhattan. Oke. Namanya jarak terdekat. Jarak terdekat Euclidean. Set text. Ini berarti kita manggil apa coba? Mean value. Karena mean value ini menjadi jarak terdekat. Oke, mean value ini masih bernilai double, kita jadikan string. Dikonversi dengan string value of. Sama seperti ini juga berarti jarak terdekat Manhattan, set text. Oke, langsung kita string dot value of. Oke, mean value m. Oke, seperti ini. Kalau kita run file, citra nomor 20 misalkan. Seperti ini. Dengan nilai jaraknya 0 dan 0. Oke, ini sudah berhasil. Yang bikin saya janggal kenapa kok nilainya sama antara Euclidean dan Manhattan ya. Memang ini sih sama 0 dan 0. Cuma pas kita cek di text area ini kok nilainya sama persis ya. Data ke 0 nilainya 418. Oh iya. Oke, saya cek dulu. Saya cek rumusnya, ini kok ada yang janggal ini. Oke, gini aja teman-teman, saya coba untuk nyari kesalahannya dulu. Sementara saya akhiri sampai di sini, saya kira ini sudah selesai sebenarnya, tinggal mencari kepastian nilai Manhattan, kok nilainya sama dengan jarak Euclidean. Jangan-jangan ada rumus yang salah. Coba nanti kita finishing di bagian ke-6. Saya kira itu bagian terakhir untuk memastikan identifikasi citra bisa keluar outputnya, juga identifikasi tipe sidik jari juga bisa ditampilkan. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.